Assalamualaikum anak bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat seperti biasa ya. Oke anak bunda, hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai materi menambahkan gambar latar dan suara pada animasi. Oke anak bunda, sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita lafazkan doa basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, silakan anak bunda simak dulu penjelasan berikut ini. Oke anak bunda, ada yang tahu apa itu background? Background adalah gambar-gambar tambahan yang dapat membuat film dalam suatu animasi menjadi lebih hidup. Betulnya banyak sekali contoh-contoh background yang bisa kita manfaatkan. Antara lain adalah background pemandangan, tanaman, hewan, suara alam, dan lain-lain. Selain dari background, sebuah animasi akan semakin menarik jika kita sisipkan suara. Suara yang disisipkan dalam suatu animasi dapat berupa musik, lagu, maupun suara-suara tokoh animasi yang kita buat. Namun, ada yang perlu Ananda perhatikan, bahwa untuk format suara yang disisipkan itu harus dalam bentuk format WAV atau MP3. Oke anak bunda, untuk memahami lebih lanjut bagaimana cara menambahkan gambar latar dan suara pada animasi, silakan anak bunda disimak dulu penjelasan pada video berikut ini. Untuk menambahkan gambar dan latar pada program Pencil, pertama-tama kita buka dulu program Pencilnya. Kemudian kita klik Tools Pencil, kemudian kita atur di dalam option pengaturan kuasnya, disesuaikan sesuai dengan besarnya kuas yang akan kita gunakan untuk menggambar. Kemudian untuk pengaturan pada layar, kita bisa mengaturnya dengan klik menu View, pilih Zoom Out. Kemudian kita bisa langsung mengaplikasikan pensilnya di dalam layar yang sudah kita gambar dengan memilih terlebih dahulu memilih warna yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk mewarnai atau menggambar di dalam program Pencil. Selanjutnya kita bisa mulai langsung menggambar di dalam page-nya. Kemudian di sini Bunda mencoba menggambar background yaitu sebuah atau sebatang pohon yang akan menjadi background atau layar dari animasi yang akan Bunda buat. Oke Ananda, silakan disimak langkah-langkah pembuatannya. Jika gambar pohonnya sudah selesai digambar, maka kita bisa memberikan pewarnaan dengan menggunakan bucket atau gambar kaleng cat tumpah, lalu silakan dipilih warna-warna yang kita inginkan dan sesuaikan saja dengan gambar yang sudah kita buat. Jika gambar sudah selesai diwarnai, maka kita dapat memberikan nama dengan mengklik di dalam vector layer dan klik 2 kali, kemudian kita tuliskan judul background, kemudian kita klik OK. Setelah selesai pembuatan backgroundnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembuatan animasinya di dalam bitmap layer. Di sini Ananda bisa menambahkan animasi daun jatuh seperti yang Bunda buat, tapi sebelumnya tentukan dulu warna yang kita gunakan. Kemudian seperti biasa menggunakan paint bucket, kemudian warnai daunnya. Nah di sini Bunda menambahkannya dengan menambahkan penggandaan di bagian tanda tambah yang paling kanan, untuk menambahkan bagian frame kedua, ketiga, dan seterusnya, supaya kita tidak perlu menambahkan atau menggambar-gambar berulang-ulang untuk penambahan gambar daunnya, dan kita cukup menduplikasi dengan cara mengklik atau mengcrop bagian daun, kemudian kita pilih selection tools, kemudian kita geser gambar daunnya secara perlahan-lahan sehingga akan mendapatkan efek daun-daun yang jatuh secara slow motion. Setiap Ananda melakukan penggandaan gambar, maka setelahnya Ananda bisa klik tombol play, kemudian pastikan animasinya sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada pilihannya, di sana ada pertanyaan, klik saja tombol yes. Kemudian lakukan secara berulang-ulang sehingga daunnya sampai ke bagian bawah, sehingga frame-nya akan bertambah menyesuaikan dengan frame yang sudah kita buat. Jika animasi yang kita buat sudah selesai, maka kita bisa menyimpannya dengan cara klik berkas, lalu pilih tulisan Save As, lalu simpanlah dengan nama file yang kita inginkan dan siapkan terlebih dahulu foldernya.
Kemudian jangan lupa setelah di rename atau diberi nama, Ananda bisa klik tulisan save. Setelah menyimpan file animasi, sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menyisipkan suara pada animasi yang sudah kita buat dengan cara mengklik tombol layer, klik tanda tambahnya, kemudian di sana kita bisa memasukkan tulisan new sound layer, kemudian akan muncul tulisan nama layer, di sana akan keluar tulisan layer suara, boleh diklik OK. Kemudian kita bisa pilih menu berkas, kemudian kita masukkan tulisan import, lalu kita masukkan suara yang akan kita gunakan sebagai background di dalam animasi yang kita buat. Di sini Bunda ambil contoh, Bunda ambil background suaranya, Bunda ambil di dalam My Music. Lalu kliklah 2 kali pada musik yang kita inginkan. Dan secara otomatis musik tersebut akan langsung masuk ke dalam bagian layer suara. Kemudian kita bisa menekan tombol play untuk mengetes hasilnya. Oke, Ananda, di sini bisa terlihat bahwa suara animasi yang ditampilkan tidak berjalan sesuai dengan gerakan animasi yang diputarkan. Sehingga untuk mengatur gerakan animasi-animasi yang sudah ditampilkan tadi, agar selaras dengan suara animasi, maka kita harus mengatur frame per frame di dalam layer yang sudah kita buat, supaya gerakan animasi dan suaranya bisa kita atur, sehingga gerakan animasi yang kita buat bisa menjadi gerakan yang lebih slow motion, seperti video berikut ini. Ananda bisa mengaturnya dan memberi jarak pada masing-masing frame supaya gerakannya bisa menyesuaikan dengan irama musik yang kita masukkan. Oke Ananda, jika Ananda sudah selesai menyesuaikan antara gerakan animasi dan suaranya, maka Ananda bisa menyimpan ulang dengan cara klik save. Baiklah anak Bunda, demikianlah materi yang bisa Bunda Yuni sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Bunda Yuni ucapkan terima kasih. Dan akhirnya Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.